Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah tim hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah. Jadi ini aku ada pertanyaan dari sebenarnya beberapa hari yang lalu sih. Jadi dia WhatsApp aku nih, dia mau tanya dari Mita Dewa. Kalau nggak salah ini dia orang Bali sih. Jadi dia tanya gini, pagi Kak Weli, bahas di YouTube tentang pembukuan salon dan profitnya dong Kak, sama manajemen salon lainnya seperti gaji karyawan. Terus nih apa nih? Terima kasih Kak, semoga dibuatkan videonya. Jadi sebenarnya aku sudah buat sih kalau untuk manajemen salon, terus pembukuan mungkin kamu nggak lihat. Jadi ada di video yang bawah-bawah, yang awal-awal itu aku upload itu banyak banget soal manajemen salon. Cuman ini aku buat supaya kamu lebih paham dan yang lain juga lebih paham. Jadi aku kupas satu persatu ya. Jadi kalau untuk pembukuan salon, sebenarnya kalau untuk pembukuan salon tergantung juga kita ini kelasnya main yang di mana dulu. Maksudnya gimana kelasnya yang main di mana dulu? Karena ada salon itu yang kayak salon skala besar ya, itu dia pakai sistemnya itu sistem ini. Apa sih bahasanya tuh ya? Pakai aplikasi juga bisa, terus pakai sistem. Jadi kayak faktur gitu, jadi semuanya terinci banget dan langsung connect ke HP dia juga bisa kayak gitu. Ada kok programnya kayak gitu, aku cuman nggak tahu namanya apa. Cuman itu biasanya dipakai untuk salon-salon yang sudah skala besar. Misalnya kalau yang dia ini punya beberapa cabang biasanya memakai seperti itu. Tapi kalau salonnya ini dalam tanda kutip kalian jaga sendiri dan ada pegawai dan kalian selalu standby di salon, itu biasanya pakai pembukuan yang lebih mudah. Contohnya kayak pembukuan pakai Quarto Cash. Tunggu aku ambilin bentar ya. Nah nih, jadi Quarto Cash tuh kayak gini, ada tanggal keterangan debit, kredit, saldo. Ini cara pembukuan paling simple. Kalau kalian di tempatmu nggak ono ketemu kayak begini, kalian bisa beli buku tulis saja. Yang penting ada pembukuannya. Ada hari ini misalkan masuk apa aja itu harus ditulis, harus terinci. Meskipun kalian ngambil duit salon Rp1.000 sekalipun harus ditulis. Kenapa? Karena manusia itu pasti ada lupanya. Hal begini tuh pembukuan yang sangat sederhana ya. Jadi kalian nggak perlu yang terlalu ribet-ribet memikirkan kemarin ada transaksi apa ya, kecuali kalau sudah ditulis gini kalian bisa tahu. Katakanlah terjadi yang namanya lupa nulis atau segala macamnya, itu masih ada transaksi-transaksi yang lainnya yang bisa kita tahu gitu loh. Jadi kita bisa kira-kira. Jadi setiap tutup buku dalam arti 1 tahun sekali itu kalian tahu omset kalian ini berapa. Caranya hitung gimana Kak? Gampang aja, karena kan kamu tulis aja misalkan di sini bulannya apa, 1 bulan ini apa. Kalian tutup garis, kalian jumlah, hitungannya gimana. Bulan berikutnya pun sama, bulan berikutnya pun sama. Ketika nanti akhir tahun kalian bisa jumlahkan. Jadi kalian bisa tarik saldo rata-rata kalian itu per tahunnya kalian ini dapatnya berapa. Kalau misalkan kalian ini sewa, kalian bisa kurangi operasional segala macem.
Tapi terkadang kalau aku kayak operasional segala macam itu aku hitungannya tiap bulan. Jadi aku global setiap bulan ini pengeluaranku apa aja, pendapatanku berapa. Jadi aku bisa tahu. Jadi tiap tahun itu aku sudah tahu nih kira-kira omsetku itu seberapa. Itu dalam jumlah sudah bersih. Kayak gitu. Tapi kalau kalian masih dalam jumlah kotor ya nanti kalian hitung sendiri. Misalkan kalian ada pengeluaran biaya sewa ataupun yang lain-lainnya, tapi harusnya sih kalian waktu pembukuan setiap bulan itu sudah dikurangi kayak maintenance, gaji pegawai dan lain-lain. Ini cara pembukuan yang termudah. Jadi jangan memakai sistem dimana langsung dikantongi karena hal-hal seperti itu riskannya apa, kita nggak tahu jadinya uang kita itu larinya kemana. Makanya terkadang ada beberapa salon yang kelihatannya rame tapi sebenarnya nggak ada duitnya karena kurangnya manajemen ya, manajemen pembukuannya dia ini kurang. Tapi kalau semuanya terinci, kalian ini tahu, oh omsetku itu sekian, berarti oh salonku ini salon produktif, oh salonku ini oke lah untuk kedepannya, masih bisa lah kalau kita untuk bertahan segala macam. Caranya itu seperti itu. Terus lagi manajemen salon soal seperti gaji karyawan. Nah, kalau gaji karyawan ini tergantung UMKM-nya daerah masing-masing. Jadi kita nggak bisa patokan ini ngelihat salon lain gajinya sekian, salon lain kok gajinya, salon ini kok gajinya cuman dikit, kok salon sana kok gede banget ya ini itu. Jadi patokannya itu UMKM dan tergantung juga dari bosnya sendiri. Nggak bisa disamaratain karena kalau misalkan satu daerah ini UMKM-nya cuma 2 juta kalau untuk karyawan pabrik itu, nggak mungkin dong kamu ini gaji dia ini 2 juta, mustahil. Kenapa? Karena pekerjaan buruh pabrik sama kerja salon ini berbeda. Kerja salon itu mereka dibutuhkan saat-saat tertentu. Contohnya kalau lagi rame ada customer, mereka baru kerja. Sedangkan kalau enggak ya hanya sekedar aktivitasnya salon biasa aja. Contohnya kayak misalkan bersihin salon, kayak cuci-cuci handuk, itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk misalkan gaji di UMK-nya misalkan satu daerah ini 2 juta, ini aku ambil minimal ya, dalam arti misalnya harga segitu. Biasanya untuk gajian nih salon itu bisa di-rate harga antara 800-an segitu. Itu pun biasanya ya, kalau bosmu ini loman ya kamu akan dikasih makan. Tapi kalau bosmu kamu dapatnya apes, bosnya pelit, ya alamat palsu, kalian mungkin akan bawa makan sendiri atau kalian beli makan sendiri. Karena kan nggak bisa dibungkiri juga, namanya kita kerjaan di salon itu kan sebenarnya itu nggak berat. Hanya saja kalau misalkan smoothing rambut kalian hanya berdiri, itu pun untuk nyatok beberapa jam aja. Selebihnya sih nggak terlalu berat karena kan pekerjaan salon itu sebenarnya pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan untuk mempercantik diri. Makanya kenapa nilai nominal gajinya itu tidak bisa tinggi karena banyak santainya. Kerjaan salon itu cocok dipakai sama orang-orang yang memang dia ini senengannya maca tapi males, itu cocok. Tapi kalau yang dia jiwa-jiwane cakcek gitu ya, mereka pasti akan nyari yang salary tinggi. Tapi yang dia mau nih yang santai, slowly, itu cocok kerja-kerja di salon. Terus lagi kalau misalkan UMK-nya itu cuman di bawah 2 juta gimana Kak? Kalau itu sih menurutku aku nggak terlalu tahu ya, maksudnya UMK setiap daerah ini berapa. Cuman aku nggak pernah nemu sih, atau coba kalian tulis di kolom komentar ada nggak UMK-nya satu daerah ini di bawahnya 2 juta itu. Soalnya memang pernah ada yang tanya sama aku kalau UMK-nya itu dia nggak tinggi banget gitu loh. Jadi biasanya rate harga untuk gajian di pegawainya maksudnya itu biasanya cuma 600, 500-an gitu. Ada yang ada sampai saat ini tuh kayak gitu. Maksudnya daerahnya nggak jauh dari sini, dia gajinya itu ya nggak bukan di atas 1 juta tapi di bawahnya 1 juta, bahkan mereka kasih itu 600-an. Itu pun makan itu nggak loss ya.
jadi cuman dikasihin kalau nggak salah makan siang aja deh, selebihnya dia tanggung sendiri, ada yang kayak gitu. Terus juga tergantung juga seperti biasa yang aku bilang sama kamu ya, tergantung bosnya. Nggak bisa kita patokan cuma hanya sekedar UMK. Tapi kalau untuk secara gaji, kalau aku pribadi patokannya itu dari UMK. Itu biasanya kita ngambilnya rate separuhnya atau 3/4-nya gitu. Dan ini aku pesen buat yang punya salon itu ya, lebih inilah ya, memang pada dasarnya operasional salon itu gede banget. Sekilas itu kelihatannya kerjaan salon itu mini-mini ya, hanya sekedar halah iyalah, tapi di dalam situ itu operasionalnya sangat tinggi banget. Kalau orang belum terjun sama sekali di dunia salon, pasti orang akan mikirnya alah cuman begitu aja, tapi kalau sudah terjun pasti dia akan geleng-geleng kepala. Terus lagi apa ini ya, jadi manajemen, kalau untuk manajemen salon itu kan lebih kalian pinter-pinter ngatur kalian aja. Misalkan aku cerita aku sendiri aja, aku nggak perlu cerita orang lain. Kalau aku dari awal misalkan aku untuk ngatur pegawai, selalu yang aku tekankan pasti harus tidur di dalam, itu pasti. Kenapa? Karena gini, kalau tidur di dalam salon itu kan enggak mesti pagi bisa jadi rame sampai siang, sore sampai malam sepi, pagi sampai siang sampai sore sepi, tiba-tiba menjelang malam dia rame. Nah, hal-hal kayak gini kan otomatis subsidi silang. Subsidi silangnya gimana, Kak? Subsidi silangnya gini, kan tidak mungkin misalkan jam operasional kita itu dari jam, kalau aku pribadi dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kalau datangnya sore otomatis kita selesaikan sampai selesai. Katakanlah mundur waktunya dari jam tutup salon, kalau aku pribadi besoknya aku ganti buka agak siang. Terus dari pagi sampai menjelang sore ini kan sepi. Untuk nutup omset otomatis kan harus diselesaikan. Nah, hal-hal kayak gini harus ada kerjasama antara pemilik sama pegawai. Karena apa? Kalau nggak diselesaikan otomatis omset nggak bisa masuk. Dan kita operasional, gajian segala macam itu kan tergantung dari income yang datang ke salon. Jadi harus dan pentingnya tinggal di dalam. Itu menurut perhitungan saya. Terus lagi, kalau misalkan pegawai itu harus dikasih makan apa enggak? Sebaiknya itu dikasih. Kalau aku suruh masak sendiri. Aku nggak mau ribet, jadi kebetulan juga di samping salon itu ada orang jual sayur ya. Jadi entah itu setiap 2 minggu sekali atau 2 minggu aku akan bayar sayurnya mereka. Jadi mereka masak-masak sendiri, terserah dia mau masak apa, yang pasti ya wis itu untuk kebutuhan makan kalian gitu loh. Dan kita juga harus menyediakan tempat tinggal. Kalau aku seperti itu cara manajemennya. Karena apa? Kalau kita karyawan misalkan kayak pulang pergi itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman yang jadi kendalanya adalah ketika misalkan kamu ketemu dengan yang bolak-balik pulang pergi, itu yang rugi sebenarnya ya pegawainya itu sendiri. Karena apa? Pasti ada operasional yang lain, contohnya kayak bensin dan lain-lain. Tapi kalau dia tinggal di dalam itu kan dia sebenarnya dapatnya bersih, bahkan lebih banyak tuh. Kalau aku perhitunganku seperti itu. Terus kalau gaji pegawainya di tempat kakak berapa? Ini sering banget ada orang nanya. Kalau aku di sini itu karena aku tinggal di dalam ya, makan semua aku tanggung, ibarat kata tuh makan los ya. Kalau aku per bulannya untuk sekarang itu 1.550. Itu belum termasuk misalkan ada anak les gitu ya, mereka nemenin tidur di salon gitu, mereka akan dapat per kepalanya itu 100.000. Itu di luar gaji, di luar makan juga. Jadi semuanya itu mereka dapatnya bersih dan bebas kasbon. Aku nggak pernah yang namanya batasin lu mau kasbon berapapun,
kapanpun, belum waktunya gajian, katakanlah besok gajian, terus habis itu besoknya lagi baru hari pertama dia mau kaspen, terserah. Aku nggak pernah batasin hal-hal kayak gitu. Karena apa? Setiap orang kebutuhannya itu sendiri-sendiri. Anggap aja ya kalian itu ya bantu-bantulah. Terus lagi, aku nggak pernah yang namanya ngelarang-larang, misalkan kamu mau keluar kemana kek, mau sama ini sama itu, yang penting kerjaan itu beres. Kalau itu aku ya, saat jam operasional kerja, yang penting kamu kerjaanmu genah beres, aku nggak akan tegur. Tapi kalau misalkan saat jam kerja, misalkan ada beberapa hal yang menurutku itu nggak beres, pasti aku akan tegur di tempat. Kalau aku modelnya begitu, aku nggak suka yang namanya di belakang panggung atau di belakang layar harus ngomong sama ini nggak suka seperti itu. Aku langsung to the point ke anaknya, supaya apa? Supaya dia mengerti dan next kemudian hari itu jadi acuan buat dia, entah itu dia kerja dimanapun itu, biar nggak sembarangan. Terus lagi, harus memberlakukan yang namanya membedakan dalam arti ya urusan pribadi, urusan kerjaan. Supaya apa? Supaya ketika misalkan terjadi yang namanya masalah pribadi, jangan sampai dibawa-bawa di tempat kerja. Karena kayak begini kan kita kerja seperti kerja seni. Ketika kita mempunyai masalah di rumah dan itu dibawa ke tempat kerjaan, pasti hasilnya nggak maksimal. Kayak begitu. Kalau aku lebih ke situ. Terus lagi, ada bonus-bonus lain di luar gaji. Misalkan kayak aku per 5 tahun ya, setiap kalau karyawanku betah 5 tahun, dia akan dapat umroh gratis dari aku tanpa biaya apapun. Jadi kayak biaya umroh aku yang tanggung, paspor aku yang tanggung, kecuali uang saku dia bawa sendiri ya. Itu dari aku pribadi. Jadi kalau entah itu habis 5 tahun dia mau nikah kayak atau nggak lanjut kayak, itu aku sudah masa bodoh, aku nggak mau tahu. Karena ibarat kata tuh aku orangnya, kalau aku sudah bilang A ya aku A gitu. 5 tahun kamu dapat umroh ya sudah, misalkan kamu selesai ya sudah selesai gitu. Kamu mau nikah mau apa ya itu terserah. Misalkan kalau belum 5 tahun nih, belum 5 tahun pun aku pasti kasih sesuatu sama pegawaiku, entah itu dalam bentuk apapun ya, tergantung dari akunya dan tergantung dari masa kerjanya dia. Kalau entah itu, kalau kalian sering nonton YouTubeku, ada awal-awal aku ngevlog itu ada sama pegawaiku yang pakai hijab 2 orang itu. Kalau yang satu itu dia belum sampai 1 tahun, jadi dia nggak dapat bonus. Tapi kalau yang sudah di atas 1 tahun itu pasti dapat. Tergantung dari akunya, maksudnya tergantung dari akunya kita mau kasih apa, kayak gitu. Jadi itu sebagai pengganti di mana rasa terima kasih kita buat pegawai kita ya. Entah itu kita sering bertengkar kayak atau apa, kayak namanya suatu pekerjaan itu pasti ada plus ada minusnya, nggak mungkin selalu baik-baik aja. Kita harus kasih sesuatu. Tapi ya jarang ada orang kayak gitu ya, kamu ketemunya ya 1001. Cuman kalau aku pribadi, aku selalu memanusiakan manusia. Meskipun kita itu cerewet dalam kerjaan, harus perfect dan lain-lain. Kenapa kita menuntut seperti itu? Karena customer pun menuntut kita seperti itu gitu loh. Makanya kita harus menuntut karyawan kita yang rapi. Itu paling selalu aku kedepankan. Kalau aku misalkan lagi ngasih tahu pegawaiku kayak gitu, nomor 1 harus rapi. Meskipun hasil kerjamu itu tidak terlalu bagus, tapi kalau kamu rajin rapi, orang akan menganggap hasil kerjamu ini bagus gitu loh. Jadi untuk menyiasati kurangnya keterampilan kita itu, kita harus rapi, itu poinnya. Jadi hal seperti itu ya tergantung sama bosnya, dia mau kasih apa enggak. Bahkan banyak yang aku temui, maksudnya teman-teman sejawat kerjaanku, maksudnya yang punya salon gitu, kadang ada yang tidak ngasih apa-apa juga ada. Rata-rata sih nggak ngasih apa-apa, paling ya cuman gaji terakhir itu aja. Cuman aku orangnya nggak tegaan, meskipun aku judes, aku cerewet, tapi aku tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Jadi aku lebih ke mainnya itu seperti itu, kayak gitu. Jadi
apa ya, kalau kita punya salon itu sama aja kayak kita ini ngomong bocah, mengatur bagaimana caranya kita ini ngatur pegawai, ngatur diri kita sendiri, ngatur salon kita ini. Anggap aja salon kamu itulah anak kamu. Bagaimana cara kamu ini ngeramut anak kamu itu tadi, entah itu kamu salonmu kamu bikin cantik segala macam, kan hampir sama dengan kayak kamu ngerawat anak. Itu yang maksudnya tuh hal-hal seperti itu yang aku terapin di salon. Bahkan manajemen pun aku nggak mau terlalu yang ribet-ribet, maunya tuh yang simple aja. Jadi buat siapa ini tadi, Mita, apa? Ambil apa? Hah? Cukur alis dah. Jadi gengs, aku ini ngevlognya di lantai 2 karena aku sambil ngawasin anak les. Jadi aku tinggal ngevlog supaya ada yang aku upload juga dan aku jawab pertanyaan juga. Bener-bener Mita, ini aja yang bisa aku kasihin penjelasannya, semoga membantu dalam memanajemen salon. Sebenarnya paling penting memanajemen itu selain memanajemen keuangan adalah memanajemen orang-orang yang ada di dalamnya itu tadi. Itu juga penting banget. Tapi kalau kalian terbiasa bekerja sendiri, ya otomatis kalian hanya mengatur diri kalian sendiri untuk lebih teratur, itu aja. Tapi kalau ada pegawai, ya kalian ya juga ngatur, selain keuangan ya juga ngatur ngomong orang, gitu aja. Bedanya cuma di situ aja, karena salon ini dibilang skala besar juga bukan skala besar, kalau dibilang skala kecil juga enggak kecil juga, jadi ya middle lah. Jadi itu aja yang mau aku sharing sama Mita. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau ada pertanyaan dari kalian bisa kirim pertanyaannya mending di WhatsApp aja, karena komenan di YouTube itu suka ketumpuk-tumpuk ya. Jadi aku kadang nggak baca, kadang juga nggak notif di HP aku gitu loh. Jadi itu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe YouTube aku. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar produk, seputar manajemen, seputar apapun tentang salon, jangan lupa kalian WA aja di 0822 3366 8636. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton.